kita di GMI Betsaida. Analisa. Ketika kalian mengajar, apa yang kalian lihat? Semangat. Oke, semangatnya. Ada juga sih yang antusias gitu kalau larian itu. Untuk semangat ya. Ada juga yang tidak antusias, tidak peduli sama sekali. Iya. Apalagi kita mau memetakan. Ada nggak apa yang kalian lihat di ketika kalian mengajar sekolah minggu, perilaku mereka? Jerit-jerit. Iya. Boleh ciri-cirinya juga. Berantem. Karena kita mau memetakan mereka. Ganti dia dari tadi. Kan ini kita berbicara hari ini kan satu pendekatan, ya, pendekatan kita bagaimana kepada mereka, dan bahkan juga nanti kita akan bagaimana kita menjadi teladan bagi mereka, teladan ini bagi mereka. Itu sangat penting karena kita harus memetakan itu. Nah, ketika kita melihat anak-anak, kalian tanpa sadar kalian petakan dulu. Contoh, Mikael, Joshua, Juan, si Tania, Apa ya ciri-ciri maksudnya? termasuk bapaknya ya. Oke. Abigail. Abigail, apa yang dilihatnya? Tania. Mika. Kelas kecilnya. Iya, Mikael. Tania, Abigail, Juan. Aktif kan? Tania. Aktif. Tania. Iya kan? Iya, Mikael. Nah, ketika kita menjadi guru sekolah minggu, apakah kita bilang, oh ini nggak boleh kami ajar, ini nggak boleh, bisa selesai saja? Karena kadang ini ada guru sekolah minggu karena mereka karena mereka begitu aktif, kita bilang, nah kan benar siapa ini? Kan gitu. Padahal kita tidak sadar bahwa mereka adalah penerusmu. Amin. Coba lihat kelompoknya Rafael, Onel, Delok, Kevin, Carlos. Kan ini kita mau petakan ini kan, supaya kita nanti bisa mencapai ke di sini dia. Nah, jadi Nggak bisa berhenti. teman-teman rekan sekerjaku, guys, ketika kita berbicara tentang menjadi sahabat dan menjadi teladan, tentu kita harus memahami dan juga harus mengerti bagaimanakah si anak yang akan kita dekatin itu. Kan itu ya. Nakal kali anak ini. Jangan saya tidak bilang nakal sama anak kita. Jangan. Padahal saya kadang ada yang dengar ibu-ibu kan. Saya nggak tahu yang Rafael pernah nggak dengar. Nakal kali. Jangan bertobat kita. Jangan kita bilang, karena itu kan bahasa firman. Ketika kita bilang dia nakal kali kita, itu akan benaran. Nah, kita berbicara di sini. Nah ini masalah apa ini? Jadi ketika kita berbicara berapa jam saya? Ya, karena ini saya persiapkan ini. Ya, oke lah ya. Nah, jadi kita ketika kita berbicara menjadi sahabat dan menjadi teladan, maka kita harus memetakan anak-anak kita dia di level mana.
anak-anak itu di tingkat mana keaktifannya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana dia dengan kita. Karena kita mau berhasil untuk membangun mereka kan. Amin. Nah, hari ini kita coba melihat. Tadi dalam khotbah saya katakan dari bahwa anak-anak sangat penting bagi gereja karena menjadi generasi penerus gereja. Karena ini kita sekarang bicara gereja, bangsa juga karena ini cara kita gereja itu menjadi penerusmu. Kalau penerus bangsa kan mau di tempat lain ini penerus bangsa, tapi ini penerus gereja. Iya. Jadi pertama kita lihat dulu apa pandangan daripada Alkitab terhadap anak-anak. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini kepada anak-anak. Itu ya. Coba Mazmur 127 ayat 3 sampai 4. Ketemu pembinaan mana Alkitabnya? Aduh, minta pulang naik angkot. Giliran pembinaan aja nggak ada Alkitab ya. Suara gede, Alkitabnya nggak dapat, nggak ke bawah. Oke, coba dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 4. Apa kata Alkitab Mazmur ini kepada dengan anak-anak? Sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi di sini mereka adalah anak-anak itu adalah berkat, ya, milik pusaka dari Tuhan. Kemudian buah kandungan adalah sebagai upah. Itu berkat. Makanya dikatakan di dalam Mazmur ini, anak-anak kita itu ibarat seperti anak panah yang di tangan pahlawan. Gimana kalau anak panah di tangan pahlawan? Selalu untuk membidik ya. Jadi tiap hari bukankah kita selalu membidik anak kita, mengarahkannya? Kadang-kadang kita arahkan agak kencang ya. Karena itu adalah berkat Tuhan. Buah kandungan. Buah kandung ya. Di situ juga anak laki-laki di situ, tapi saya tidak membawa itu karena ini kita bicara dengan Tuhan. Semua anak-anak itu adalah berkat Tuhan. Itu pandangan daripada perjanjian lama. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ini karena mereka ini adalah berkat Tuhan. Kalau kita ikuti ini dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6, makanya dikatakan engkau harus berulang-ulang mengajarkannya perintah Tuhan itu kepada anak-anak. Mau tidur, mau bangun, mau bagaimana, karena mereka adalah berkat. Kan secara keturunan ya mereka lah penerus kita. Mereka lah nanti akan melanjutkan bagaimana. Kemudian Amsal 17 juga katakan bahwa anak-anak itu adalah mahkotanya orang tua. Ya, mahkota dari setiap orang tua. Jadi kalau itu mahkota orang tua juga mahkotanya gereja. Kan itu. Nah, kita lihat PB Perjanjian Baru. Bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada anak-anak? Coba lihat Matius 18 ayat 1 sampai 5. Sudah? Khusus ayat yang kedua, coba sama-sama kita baca. Maka Yesus memanggil
seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. model, lihat, karena pentingnya Yesus, model orang yang menerima kerajaan Allah itu dan menyambut anak Allah itu diibaratkan seperti anak kecil. Kenapa? Mereka tulus. Kan begitu. Ini pandangan Yesus. Kita lihat lagi Markus 10 ayat Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sampai 16. Sudah dapat? Coba kita berganti membaca, saya akan baca 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, yang tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ketika saya lihat ini, bagi murid-muridnya, anak-anak itu sebagai apa di situ? Mengganggu murid-muridnya. Apa yang katanya? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Di situ, kembali ke ayat itu 10 13 sampai 16. Apa? Biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Lalu ketika Yesus katakan begitu, apa lagi dikatakan Yesus? Punya kerajaan surga. Bukankah Yesus memberkatinya lagi? Ya kan? Ya, jadi gini, seolah-olah anak-anak itu menjadi mengganggu semua. Anak-anak yang aktif itu seolah itu mereka itu menjadi pengganggu di sekolah minggu, menjadi pengganggu di gereja, menjadi pengganggu di mana? Di rumah, menjadi pengganggu di mana-mana. Makanya orang kadang agak sih, sana sama anak-anak, sana, kan gitu ya. Tapi justru Yesus melihat anak-anak itu sangat begitu berharga. Ya, berharga. Jadi ini cara kita mengubah itu ya. Kalau ada, makanya saya bagi anak-anak yang agak sedikit aktif atau hiperaktif ya, saya suka bergaul dengan dia. Saya suka. Jadi mau saya diajak, ayo lari. Karena saya kalau udah sama anak-anak kan, si Rafael, si Onel, saya, ayo kita lari. Dari sini ke sana kita lari. Karena kenapa? Saya bagian dari